Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, kita berlanjut untuk hari ini materi semester 2 ya, di pertemuan kedua tentang sifat-sifat bangun ruang. Baik teman-teman, sebelum berlanjut ke macam-macam bangun ruang, kita jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang. Yuk kita lihat sama-sama. Ciri-ciri bangun ruang itu ada 3. Yang pertama dari sisi. Sisi itu adalah permukaan luar bangun ruang. Jadi namanya bangun ruang itu dia pertama memiliki sisi, di mana sisi itu adalah permukaan luar bangun ruang. Yang kedua yaitu ciri-cirinya rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan dua sisi. Dan ciri-ciri bangun ruang yang ketiga, dia memiliki titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Jadi inilah yang disebut dengan bangun ruang. Beda ya bangun ruang sama bangun datar. Bangun ruang itu pasti 3 dimensi ya, dimana dia memiliki sisi. Oke, setelah tahu ciri-cirinya, jadi yang dimaksud dengan bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang apa saja? Banyak jenisnya ya. Lihat seperti ini, dia ada di sini seperti kaleng atau tabung, ada rubik, ada balok dan banyak macam jenisnya ya. Kita mulai dari bangun ruang yang pertama yaitu prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sejajar dan sama. Jadi alas sama tutupnya itu sejajar dan dia sama. Ya, teman-teman perhatikan deh. Di sini ada tabung ya, tabung kaleng. Kaleng itu bentuk bangun ruangnya namanya tabung. Di sini ada rubik dan di sini ada kardus atau yang berbentuk seperti balok. Kok dia masuk dalam prisma? Ya, karena dia adalah bangun ruang, dimana konsepnya dia memiliki alas dan tutupnya sama. Kalau misalnya yang kaleng ini kan berbentuk tabung, ini dia memiliki alasnya berbentuk lingkaran. Nah terus atapnya atau tutupnya sama kan berbentuk lingkaran. Nah maka dia masuk dalam kelompok prisma. Ini rubik juga sama, iya, karena dia memiliki alasnya ini dan tutupnya dia juga berbentuk segi 4 atau persegi. Dan satu lagi balok juga sama teman-teman, dia berbentuk persegi, alas sama tutupnya sama, sehingga dia disebut dengan prisma. Jadi prisma itu dia memiliki alas dan tutup yang sejajar dan sama. Baik, selanjutnya macam-macam prisma. Di sini teman-teman bisa lihat ya, mungkin seperti sudah penjelasan sebelumnya terkait dengan jenis prisma. Di sini ada contohnya tenda bagi teman-teman yang suka camping. Tenda itu masuk dalam prisma juga teman-teman. Dia bukan limas tapi prisma. Kenapa prisma? Kalau misalnya teman-teman lihat tenda seperti rumah, itu kan kalau misal dibalik dia tuh memiliki alas dan atap ya, atas yang sama itu berbentuk segitiga. Teman-teman lihat, meskipun yang di mukanya ini depannya berbentuk segitiga, ini dianggap adalah alas posisinya. Jika diberdirikan seperti di gambar paling kanan, maka tenda itu atau atap rumah memiliki alas dan atap ya, atas yang berbentuk segitiga, maka dia disebut prisma segitiga. Selanjutnya yaitu prisma segi 4. Nah ini teman-teman lihat, ini ada bangunan ya, bangunan yang berbentuk mungkin ada yang kotak, ada yang kardus berbentuk seperti balok, yang satu lagi seperti ya ini yang berwarna hijau. Nah teman-teman bisa lihat di sini dia memiliki alas dan tutup yang sama-sama berbentuk segi 4, maka dia disebut dengan prisma segi 4. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada ya bangunan ya, dia memiliki sisi yang jumlahnya ada 5. Teman-teman lihat di bagian alas dan di bagian atasnya dia memiliki sisi yang berbentuk segi 5, maka dia disebut bangunannya bangun ruangnya prisma segi 5 karena dia memiliki sisi yang berbentuk segi 5. Nah ini menyesuaikan seperti itu teman-teman ya, bisa dilihat alas sama tutupnya sama-sama segi 5. Selanjutnya teman-teman lihat lagi, wah ini semakin banyak ya sisinya. Ingat, lihat yang bagian alas dan tutupnya. Nah alas dan tutupnya ini dia sama-sama memiliki sisi ya segi 6, maka
maka disebut dengan prisma segi 6. Lihat sama alas dan tutupnya, maka disebut prisma segi 6. Nanti semakin banyak sisi alas sama tutupnya, maksudnya bentuk seginya semakin banyak, maka nanti dia akan mendekati berbentuk seperti lingkaran alasnya atau atapnya atasnya itu, maka nanti bisa menjadi berbentuk lingkaran, sehingga prismanya ya nanti bisa menjadi lingkaran seperti itu teman-teman. Maka lingkaran juga merupakan bagian dari prisma yang berbentuk khusus. Kita berlanjut ke sifat-sifat prisma. Yang pertama, sisi atap dan alasnya itu sejajar dan kongruen. Maksudnya apa sih? Sisi atap sama alasnya tadi kan sama teman-teman, dia sejajar ya, dan kongruen itu sama. Pasti kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, atapnya sama-sama segitiga. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, maka atapnya juga berbentuk lingkaran. Kalau alasnya berbentuk segi 6, maka atapnya juga berbentuk segi 6. Nah, itu sifat prisma yang pertama. Sifat yang kedua, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi prisma. Teman-teman bisa lihat deh di gambar jaring-jaring prisma ini. Jarak antara alas dan tutup itu kan disebut tinggi prisma. Jadi teman-teman bisa mengetahui tinggi prismanya dari jarak antara alas dan tutup. Dia bisa tegak karena adanya tinggi prisma ini. Terus alas ini yang ketiga, dia tegak lurus dengan tutup prisma. Yang namanya alas pasti tegak lurus. Tidak mungkin ketika alasnya ada di bawah, masa sih tutup prismanya itu adanya di samping. Nah, itu berarti bukan prisma teman-teman. Terus yang keempat, setiap sisi tegak itu memiliki bentuk segi 4 atau jajar genjang. Maka dia akan menyesuaikan sisi tegaknya ini. Ya, sisi tegak yang menegakkan si prisma ini, dia bisa berbentuk segi 4 atau jajar genjang. Dia menyesuaikan saja, yang jelas dia selalu tegak dengan alas atau tutupnya. Kemudian sifat prisma selanjutnya yaitu prisma yang rusuknya tegak lurus pada sisi alasnya disebut prisma tegak. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, ini ada gambar prisma yang berbentuk alasnya itu persegi panjang ya, tapi segi 4 disebutnya. Prisma yang rusuknya tegak lurus pada sisi alasnya disebut prisma tegak. Nah, untuk jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa sisi tegaknya, teman-teman lihat dari jumlah segi pada alasnya. Nah, itu sama pastinya. Sifat prisma yang selanjutnya yaitu alas dan tutupnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya sudah pasti dong, karena kan tadi dia selain sejajar dia harus kongruen itu harus sama. Jadi alas sama tutupnya itu bentuknya pasti ukurannya sama. Tidak mungkin alasnya bentuk lingkaran, masa tutupnya bentuk segitiga, atau alasnya berbentuk segitiga terus dia nggak punya tutup. Nah, itu salah, itu berarti bukan prisma teman-teman, tetapi itu bisa jadi limas ya. Jadi beda, kalau prisma itu dia memiliki tutup dan alas yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, terus teman-teman bisa lihat di gambar jaring-jaring prisma. Nah, ini kan dia memiliki prisma segi 6 teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini alas sama tutupnya. Nah, ini jika dibelah maka bentuknya seperti ini. Terus bentuk alas prisma tidak harus persegi panjang, persegi atau bentuk istimewa lainnya sama. Jadi bentuk alas prisma itu tidak mesti berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk segi 8 atau berbentuk segi N. Nah, maksudnya apa segi N? Nanti kita jelaskan. Sifat prisma selanjutnya yaitu kubus dan balok itu sebenarnya termasuk prisma tegak karena sisi tegaknya berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi kubus dan balok juga sama teman-teman, dia termasuk prisma ya, tadi sudah dijelaskan ya. Terus prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi disebut balok. Tadi teman-teman sudah tahu. Jadi prisma dengan alas dan tutupnya dia berbentuk persegi maka disebut balok. Jadi bangun ruangnya namanya balok. Terus prisma dengan alas dan tutup yang berbentuk lingkaran disebut tabung. Nah, ini juga bagian dari prisma yang ya seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat, diperhatikan tabel di bawah ini ya. Misalnya sudah buat macam-macam jenis prisma. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertama di nomor 1 nama bangun ruangnya kan prisma segitiga. Jumlah sisinya itu pasti 5 ya, karena atapnya sama alasnya itu ada 1, 2.
terusnya sisinya sisi yang tegaknya itu ada 3, maka jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya ada 9. Jumlah titik sudutnya, yang titik sudut itu pojok-pojoknya teman-teman, dia ada 8. Bentuk alasnya segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Yang kedua, dia berbentuk segi 4 ya. Teman-teman lihat alasnya sama tutupnya. Jadi ciri-ciri prisma lihat alas sama tutupnya. Jumlah sisinya ada 6 teman-teman. Teman-teman hitung. Jumlah rusuknya dia ada 12. Rusuk itu tuh yang membentuk teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan, rusuk itu dia yang membentuk sisi, pertemuan sisi sama sisi namanya rusuk, atau tulang-tulangnya atau kerangkanya itu namanya rusuknya. Terus jumlah titik sudutnya dia ada 8. Bentuk alasnya segi 4 disebut prisma segi 4. Yang ketiga, bangun ruang ini adalah dilihat alasnya itu dia jumlah sisinya di sini ada 7 ya. Jumlah rusuknya, tulang-tulang yang membentuknya itu ada 15. Teman-teman bisa hitung, di bagian bawah jumlahnya di alas ada 5, di atap ada 5, dan di bagian sisi-sisi tegaknya ada 5, maka totalnya 15. Jumlah titik sudutnya ada 10. Teman-teman bisa hitung di bagian titik-titik sudutnya. Nah, bentuk alasnya dia adalah segi 5, maka disebut prisma segi 5. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat di nomor 4, jumlah sisinya itu dia ada berapa dihitung? Ya, lihat yang bagian alasnya. Alasnya itu ya, teman-teman bisa hitung jumlah sisi semuanya. Ya, jumlah sisinya dia ada 8, alasnya 1, atapnya 1 jadi 2, dan sisi-sisi yang tegak di sampingnya itu ada 6, jadi jumlahnya 8. Jumlah rusuknya, tulang-tulang yang membentuknya itu ada 18 teman-teman, yang atas sama bawah juga dihitung. Dan jumlah titik sudutnya dia ada 12. Bentuk alasnya itu bentuk segi 6 sehingga disebut dengan prisma segi 6. Bisa dipahami ya sampai di sini teman-teman? Selanjutnya teman-teman bisa lihat, diperhatikan tabel di bawah ini yang saya sudah buat macam-macam jenis prisma. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertama di nomor 1 nama bangun ruangnya kan prisma segitiga. Jumlah sisinya itu pasti 5 ya, karena atapnya sama alasnya itu ada 1, 2. Terusnya sisinya sisi yang tegaknya itu ada 3, maka jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya ada 9. Jumlah titik sudutnya, yang titik sudut itu pojok-pojoknya teman-teman, dia ada 8. Bentuk alasnya segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Yang kedua, dia berbentuk segi 4 ya. Teman-teman lihat alasnya sama tutupnya. Jadi ciri-ciri prisma lihat alas sama tutupnya. Jumlah sisinya ada 6 teman-teman. Teman-teman hitung. Jumlah rusuknya dia ada 12. Rusuk itu tuh yang membentuk teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan, rusuk itu dia yang membentuk sisi, pertemuan sisi sama sisi namanya rusuk, atau tulang-tulangnya atau kerangkanya itu namanya rusuknya. Terus jumlah titik sudutnya dia ada 8. Bentuk alasnya segi 4 disebut prisma segi 4. Yang ketiga, bangun ruang ini adalah dilihat alasnya itu dia jumlah sisinya di sini ada 7 ya. Jumlah rusuknya, tulang-tulang yang membentuknya itu ada 15. Teman-teman bisa hitung, di bagian bawah jumlahnya di alas ada 5, di atap ada 5, dan di bagian sisi-sisi tegaknya ada 5, maka totalnya 15. Jumlah titik sudutnya ada 10. Teman-teman bisa hitung di bagian titik-titik sudutnya. Nah, bentuk alasnya dia adalah segi 5, maka disebut prisma segi 5. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat di nomor 4, jumlah sisinya itu dia ada berapa dihitung? Ya, lihat yang bagian alasnya. Alasnya itu ya, teman-teman bisa hitung jumlah sisi semuanya. Ya, jumlah sisinya dia ada 8, alasnya 1, atapnya 1 jadi 2, dan sisi-sisi yang tegak di sampingnya itu ada 6, jadi jumlahnya 8. Jumlah rusuknya, tulang-tulang yang membentuknya itu ada 18 teman-teman, yang atas sama bawah juga dihitung. Dan jumlah titik sudutnya dia ada 12. Bentuk alasnya itu bentuk segi 6 sehingga disebut dengan prisma segi 6. Bisa dipahami ya sampai di sini teman-teman? Nah, setelah teman-teman melihat berbagai jenis prisma, jadi kesimpulannya apa sih hubungan alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi hubungan bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, teman-teman bisa lihat sisi di sini yaitu n ditambah 2. Maksudnya apa? Nah, n-nya itu adalah seginya teman-teman. Ya, segi n ya ditambah 2. Rusuknya itu n dikali 3, dan titik sudutnya itu n dikali 2. Seperti itu hubungannya. Oke, nanti kita simak untuk penjelasan selanjutnya.
Misalnya tidak diketahui ada sebuah prisma segi N. Nah, kita dapat menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut prisma itu menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Rumus segi N, ditanya berapakah prisma segi N. Nah, ini teman-teman masukkan rumusnya. Jumlah sisi, rumusnya dimasukkan N ditambah 2. Nah, misalnya. Terus jumlah rusuk, maka rumusnya 3 kali N atau N dikali 3 sama saja. Jumlah titik sudut sama dengan 2 dikali N atau N dikali 2 sama saja. Nah, itu N itu adalah banyaknya segi pada alas prisma. Coba kita masukkan. Kalau pada prisma segitiga, yuk kita masukkan. Jumlah sisinya ada berapa? Tadi di prisma segitiga. Nanti teman-teman hitung jumlah sisinya tinggal ditambah 2. Ya. Jumlah rusuknya berapa? Tinggal 3 dikali N. Nah, itu dikali sisinya. Jumlah titik sudutnya berapa? Nah, tinggal 2 dikali N, 2 kali sisinya, seperti itu, dikali seginya ya. Tergantung prismanya seperti apa. Coba nanti teman-teman latihan ya. Adapun sifat-sifat tabung yang pertama, tabung bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran dan besarnya pasti sama, ya dong. Masa sih kalau tabung misalnya ke bagian atasnya berbentuk ya segitiga, bagian bawahnya berbentuk lingkaran, itu bukan tabung teman-teman. Tabung itu bagian atas sama bagian alasnya dia berbentuk sama dan ukurannya juga sama teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di contoh gambar. Terus yang kedua, tabung itu memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ini sisi-sisi yang membentuk tabung ini, yang melengkung ini kalau dibelah dia disebut dengan selimut tabung. Terus dia memiliki 3 sisi. Jadi tabung itu memiliki 3 sisi teman-teman, hanya 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atap, dan bagian selimutnya. Jadi hanya memiliki 3 sisi. Sifat tabung selanjutnya adalah tabung itu tidak memiliki sudut. Nah, ini tabung adalah dia tidak memiliki sudut ya. Kenapa tidak memiliki sudut? Karena dia berbentuk lingkaran, tidak ada sudutnya. Sudut itu kan jika hasil dari pertemuan 2 buah rusuk teman-teman. Jadi di sudut itu kan pojok-pojok. Jadi dia kalau tidak ada pojok-pojoknya tidak bisa dibuka ya. Bukan tidak bisa dibuka. Jadi kalau tidak ada pojok-pojoknya itu dia tidak bisa memiliki bentuk. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun dibuka kemana saja dia tak terhingga ya. Yang kedua, tabung itu memiliki 2 buah rusuk lengkung. Nah, 2 buah rusuk lengkung yang melingkari alas dan atapnya. Jadi dia ada dua rusuk lengkung. Rusuk yang mana? Rusuk yang atap sama atas dan alasnya. Hanya yang atas sama yang alasnya. Yang pinggir-pinggir rusuk bukan. Ini kan kalau dibelah ini berbentuknya persegi panjang. Dia bukan rusuk, tapi dia selimutnya teman-teman. Ya, jadi kalaupun dihitung bukan rusuk namanya. Jadi hanya bagian atap sama alasnya itu dia rusuknya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagian-bagian tabung, dia ada tutupnya yang berwarna pink, ada alasnya ya, ada bagian tadi ya yang melingkari ya, menutupi menghubungkan antara tutup dengan alas, ini kan namanya selimut tabung ya. Teman-teman bisa lihat itu sisi lengkungnya disebut selimut tabung teman-teman, dan dia memiliki tinggi ya. Tinggi itu dari bagian pusat lingkaran ke atas ya, seperti ini. Teman-teman sudah belajar dari pusat lingkaran menuju ke atas. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sekarang sifat-sifatnya dulu ya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat jaring-jaring tabung. Jadi jika dibelah, nah tabung seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, dibelah itu kan ada seperti sebuah silinder atau tabung tadi. Nah, itu dibelah itu ada 2 lingkaran yang bagian alas sama bagian atap, dan 1 persegi panjang yang merupakan selimut tabung ya, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat contoh gambarnya. Sifat bangun ruang yang ketiga yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi bangun datar sebagai alas. Beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu puncak. Jadi dia bertemu pada satu puncak. Perhatikan baik-baik. Dia bangun ruang yang dibatasi oleh bangun datar sebagai alas. Beberapa buah bidang itu berbentuk segitiga. Dia bertemu pada satu titik puncak. Jadi dia ujungnya itu runcing, itu limas. Beda sama prisma tadi. Kalau prisma kan alas sama atapnya sama. Kalau limas tidak, pasti dia bertemu pada titik puncak, sehingga
atasnya itu runcing teman-teman, itulah limas. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini macam-macam limas. Nah, limas juga sama, dia melihat alasnya. Kalau limas melihat alas ya, tapi kalau tadi prisma kan alas dan atap. Nah, teman-teman berdasarkan alasnya, maka ada yang namanya limas segitiga. Lihat yang berwarna merah. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga. Lagi lihat yang berwarna biru, alasnya berbentuk segi empat, maka disebut limas segi empat. Yang berwarna hijau alasnya berbentuk segi lima, maka disebut limas segi lima. Dan yang berwarna hijau tua dia berbentuk segi enam, maka disebut dengan limas segi enam. Kemudian sifat-sifat limas. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Limas itu mempunyai sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi sisi tegak membentuknya itu segitiga. Ya, nah ada yang bertanya sama Miss Ria, Miss kalau garis yang menghubungkan ini kan udah segitiga, kok tiba-tiba ada garis lagi? Ini namanya tinggi segitiga. Ini kan segitiga sama sisi ya. Maka jika dia ditarik garis, dia membentuk segitiga siku-siku. Maka kita jadi tahu tingginya nanti. Ya, oke. Limas ini mempunyai sisi tegak yang berbentuk segitiga dan sisi alas limas berbentuk segi banyak, bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 terus sampai tak terhingga ya. Berbentuk dari sifat tergantung dari jumlah sisinya. Maka disebut dengan limas menyesuaikan dengan alasnya, maka disebut dengan bangunan itu sendiri. Kalau di sini kan contohnya limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Ya, sehingga sisi-sisi alas limas berbentuk segi banyak. Itu ciri-cirinya. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Kemudian sifat limas selanjutnya yaitu dia mempunyai satu titik puncak. Tadi sudah dijelaskan. Di sini ada contoh gambar titik puncaknya yaitu T, satu titik puncak, dan dia penamaan limas itu tergantung pada bentuk sisi alasnya. Seperti tadi sudah dijelaskan pula. Bisa dipahami ya. Di situ ada rusuk tegaknya. Teman-teman bisa lihat ya, ada contoh juga tingginya. Tinggi itu diambil dari titik puncak sampai ke bagian titik pusat alasnya, itu namanya tinggi dari limas itu. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Apa itu kerucut? Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ya. Di situ banyak contohnya. Ada yang sedang memegang sedang memegang sesuatu ya, dia pakai benda yang berbentuk kerucut. Ada juga itu yang suka palang-palang polisi di jalan ya. Sama satu lagi topi petani. Nah, itu kerucut. Jadi kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran yang disebut sisi alas dan dibatasi oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis yang melalui suatu titik atau puncak dan melalui lingkaran tadi, itulah kerucut. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan sifat-sifat kerucut. Yang pertama, memiliki satu rusuk lengkung, hanya satu ya teman-teman. Ini kalau dibelah bukannya dia, ini kan ada kayak garis S. Yang garis S ini sebenarnya bukan garis teman-teman, ini cuma garis hayal. Kok garis hayal? Iya, nanti di SMP ada namanya matematikanya garis hayal. Jadi seperti garis yang membentuk sebuah bangunan ini gitu ya, bangun datar ini. Tapi ini kan berbentuk bangun ruang atau segi bangun ruang, maka dia di sini memiliki satu rusuk lengkung. Kalau dibuka dia memiliki satu rusuk lengkung dan memiliki satu titik puncak. Di sini ada titik puncaknya T. Ya, teman-teman bisa lihat dari titik puncak hingga ke titik pusat lingkaran. Itu namanya tinggi dari kerucut itu sendiri ya. Kemudian sifat-sifat kerucut selanjutnya memiliki dua sisi kerucut, yaitu lingkaran yang bawah dan sisi melengkung yang disebut selimut kerucut. Ini teman-teman bisa lihat gambar. Ini kalau dibelah kerucut tuh seperti ini teman-teman. Ya, jadi dia tuh selimutnya itu enggak lingkaran sempurna, pasti ada yang terbelah. Nah, sama satu lagi yang terbelah itu diisi oleh lingkaran teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya contohnya ya. Selanjutnya sifat kerucut yaitu memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran dan memiliki satu titik puncak. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada namanya garis pelukis. Garis pelukis apa sih? Cuma untuk digambar, dia garis hayal, aslinya tidak ada kan. Ketika teman-teman misal bermain dengan topi-topi petani atau misalnya seperti trompet, dia kan berbentuk kerucut. Nah, terus dia memiliki satu titik puncak, tadi sudah. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. Tadi juga sudah dijelaskan, teman-teman tinggal lihat lagi dengan seksama ya.
Kemudian bangun ruang selanjutnya yang akan kita bahas dan yang terakhir adalah bola. Bola itu teman-teman sudah paham sekali, apalagi teman-teman pasti suka. Bola itu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak terhingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, ini definisi dari bola. Jadi pada bola itu bagian dari bangun ruang yang berbentuk bola itu disebut sisi. Ini yang berbentuk bola itu disebut sisi. Nah, unsur-unsur dalam bola itu ada jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Dia sama dengan lingkaran seperti yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, selanjutnya bola ini ya teman-teman bisa lihat sifat-sifatnya itu dia memiliki satu sisi. Ya, hanya memiliki satu sisi teman-teman kalau dibelah itu. Terus tidak memiliki rusuk. Kan rusuk itu kan tadi hasil pertemuan dari dua sisi kan. Nah, ini dia karena hanya memiliki satu sisi kan, jadi tidak ada pertemuan, maka tidak memiliki rusuk. Terus yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dia tidak ada titik sudutnya karena bentuknya bola. Terus jari-jarinya tak terhingga dan sama panjang. Bisa dilihat ya teman-teman dari gambar ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bola kalau kita belah ini kan ada yang warna hitam putih. Mungkin teman-teman yang sudah juara sama bola atau memang hobinya bola pasti hafal sekali. Ini bola kalau dibelah seperti ini teman-teman bagiannya ya. Seperti ini, atau ini lagi jaring-jaring bola. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya ada sebuah bola dibelah menjadi 4 bagian, maka kurang lebih seperti ini bagiannya kalau dibelahnya sama panjang. Terus untuk ciri-ciri bola lainnya insya Allah sih sudah kita pahami ketika kemarin di lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Nah, itu sudah dibahas semuanya karena bola adalah lingkaran. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Lumayan panjang materinya, tapi ini adalah materi konsep dasar dari bangun ruangnya. Mungkin tidak ada di buku paket atau mungkin yang teman-teman harus sudah dipahami ketika di kelas-kelas sebelumnya. Tidak apa-apa, kita review semua. Semoga tambah pintar, tambah sukses, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.